Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Sofiana Julpa dengan nomor induk mahasiswa 45124210004. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ketahanan energi dengan implementasi pengelolaan energi terbarukan secara berkelanjutan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan berkelanjutan. Nah, adapun submateri yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Definisi ketahanan energi yaitu ketersediaan sumber energi yang tidak dapat diganggu pada harga yang relatif terjangkau. Dalam peraturan pemerintah dijelaskan definisi ketahanan energi yaitu suatu kondisi pada masyarakat terhadap energi pada harga yang relatif terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Nah, penggunaan energi di Indonesia ini telah meningkat secara pesat dan sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan energi di Indonesia tidak lagi membantu kebutuhan energi yang akan terus meningkat dan disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, terjadinya penipisan sumber daya cadangan yang ada di Indonesia dan produksi energi di Indonesia terus menurun dari tahun ke tahunnya. Penggunaan energi di Indonesia yang paling banyak pada penggunaan energi tak terbarukan yang berasal dari fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Namun, seiring berkembangnya zaman, ketersediaan energi dikatakan menipis dan terciptanya energi baru terbarukan atau EBT dalam mengantisipasi yang merupakan salah satu alternatif terbaik. Nah, dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3, kekayaan sumber energi yang dimiliki oleh Indonesia sudah dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi undang-undang tersebut yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, penggunaan energi dengan pertumbuhan penduduk ini telah meningkat dengan sejalan perkembangannya teknologi. Semakin meningkat perkembangannya teknologi dan meningkatnya perkembangan zaman yang memicu pada peningkatan kebutuhan akan energi. Dalam masalah ini, peningkatan akan kebutuhan tenaga listrik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat semakin meningkat. Jumlah konsumsi tenaga listrik dalam selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata-rata 6,7 per tahun. Nah, yang kedua yaitu pembahasan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi, definisi energi baru terdapat pada pasal 1 ayat 5, yaitu energi yang berasal dari sumber energi baru. Energi baru merupakan sumber energi yang dihasilkan dari teknologi baru yang berasal dari sumber energi yang tak terbarukan maupun sumber energi terbarukan yang mencakup hidrogen, gas metana, batu bara, dan nuklir. Sumber energi baru diserahkan oleh rakyat kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Definisi energi terbaru yaitu energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang diperoleh dan dimanfaatkan tanpa batas waktu dan tidak akan pernah habis karena dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Nah, apa sih tujuan penggunaan energi ini? Penggunaan energi bertujuan sebagai bentuk suatu upaya yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidupnya masyarakat untuk dapat mempertahankan keberadaannya. Dan pemanfaatan terhadap energi oleh masyarakat lebih menonjol kepada penggunaan energi fosil yang jumlah ketersediaannya relatif terbatas. Nah, namun energi baru itu sebagai suatu hal yang alternatif karena pemanfaatan pada energi tersebut dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga menyebabkan habisnya suatu energi atau menyebabkan kelangkaan suatu energi. Oleh karena itu, energi baru dan terbarukan dibentuk sebagai suatu alternatif dan inovasi untuk mencegah permasalahan sebagai upaya mengatasi kelangkaan energi yang berkelanjutan dan berdampak pada terganggunya stabilitas kehidupan makhluk hidup.
Nah, Indonesia ini merupakan negara kaya akan potensi panas bumi karena Indonesia merupakan negara yang akan potensi panas bumi dan termasuk ke dalam daerah vulkanik. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis di Indonesia melewati jalur cincin api yaitu jalur gunung berapi yang membentang di Indonesia dari ujung Pulau Sumatera sepanjang Pulau Jawa, Bali, NTT, NTB menuju pada Kepulauan Banda, Halmahera, dan Pulau Sulawesi. Nah, implementasi pelaksanaan energi baru terbarukan di Indonesia sudah ditetapkan dan masih ditekankan oleh negara sebagai upaya untuk pemerintah dalam menyediakan energi baru untuk kehidupan masyarakat seperti ketersediaan bahan bakar dan tenaga listrik. Penerapan energi baru terbarukan di Indonesia ini wajib dilakukan sesuai kepada asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, terdapat asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup 5 asas. Yang pertama, asas tanggung jawab negara. Yang kedua, asas keanekaragaman hayati. Yang ketiga, asas keadilan. Yang keempat, asas ekorigen. Dan yang terakhir, asas kemanfaatan. Nah, yang ketiga yaitu kesimpulan. Ketahanan energi dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan keadilan atau hak-hak minoritas yang meskipun memiliki arti yang berbeda namun tetap menjadi subjek perdebatan konseptual dan perbandingan kebijakan yang kuat. Implementasi kebijakan energi terbarukan dan energi baru dalam cakupan ketahanan energi nasional sudah berjalan sesuai pada arahannya. Penjelasan terkait energi baru terbarukan juga didasari pada penggunaan energi yang hijau dan ramah lingkungan yang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh makhluk hidup. Nah, Indonesia telah melaksanakan komitmen juga untuk dapat meningkatkan dan mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai salah satu bagian dari Paris Agreement dan sebagai wujud dari SDGs. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.